Yo, welcome back to Kampus Tekno. So, hari ini Kampus Tekno mau nge-review sebuah barang. Kalau ada yang bisa nebak dari kardusnya, mungkin beberapa dari lo bilang, oh itu printer ya, printer HP. Bukan, salah. Mesin fax, bukan, salah. Ini bukan printer ataupun mesin fax. Ini adalah PC gaming Victus dari HP, guys. So, kayak gimana bentuknya? Kita langsung lihat aja. Oke, ternyata cukup PR buat ngebongkar ini PC dari kardusnya karena ukurannya yang mini ATX sebetulnya, tapi karena dalam satu dus dengan posisi yang harus diangkat, so itu gue mesti pindahin dusnya dari atas ke bawah dulu, jadi nggak bisa di on cam ya, nggak bisa on frame. Jadi ya kurang lebih beginilah bentukan dari si HP Victus 15L. Nah, ini adalah seri yang TG020028D. Dan untuk code-nya itu 75509PA Mica Silver, guys. Untuk harganya sendiri ini ada di kisaran 23.999.24 juta lah ya. Kalau SP suka ngasih harga memang di sekitaran segitu, mepet-mepet. Tapi kalau soalnya untuk di Tokopedia, gue cek ini harganya sekitar 23,999. Well, untuk size nggak terlalu besar, tapi untuk jeroan spesifikasinya ini keren sih. Ini di build sama SP buat ngegantiin PC rakitan yang berada di luaran sana. Nah, dalam satu paketannya itu lo bakalan dapat pertama ya, ini unitnya. Yang kedua adalah ada ini kabel power, buku panduan, dan warranty ya di dalam sini. Ada satu bundling. Well, ini gue taruh dulu. Oke, jadi ini adalah HP Victus TG020028D strip 75509PA, itu kodenya. Cuma kalau lo mau gampang tinggal cari HP Victus 15L Gaming di Tokopedia. Nah, kisarannya ini untuk price yang unit kita review ini ada di angka 23 sampai 23.99000, dan itu berarti 24 juta lah. Mungkin ya bisa ada yang lebih sampai 25 kalau memang mungkin ada upgradean OS ataupun upgradean RAM, SSD dan sebagainya macamnya. Karena di sini masih affordable untuk di-upgrade. Kurang lebih bentuknya seperti ini, HP Victus PC-nya. Mini ATX, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Pas lah buat size di dalam ruangan yang mungkin space-nya nggak terlalu banyak. Pertanyaannya, kenapa sih brand-brand itu masih ngeluarin PC-PC gaming yang notabene sebetulnya kan udah ada PC rakitan ya, yang kalau 23 ataupun harga 23-24 itu bisa dapat spesifikasi mungkin yang lebih tinggi lagi. Jawabannya simple, karena ada di warantinya, guys. Nah, kebanyakan kalau PC rakitan warantinya itu kan ngikutin dari produk si peripherals IT-nya gitu, peripherals PC rakitannya. Mulai dari SSD-nya mungkin ada yang setahun, terusnya RAM-nya ada yang for life, mungkin ada SSD-nya yang beda-beda gitu loh. Pokoknya setiap komponen di dalam PC rakitan itu warantinya biasanya beda-beda. Nah, tapi kalau PC branded biasanya warantinya itu udah satu paket gitu loh. Jadi satu paket, misalnya kayak ini branded ini PC dengan waranti 1 tahun, tapi carries ya, bukannya teknisi onsite. Jadi
ini warranty kalau misalnya ada kenapa-napa dalam 1 tahun itu lo bisa bawa langsung ke service centernya HP. So kita langsung aja, apa aja sih yang ada di HP Victus ini, mulai dari bodinya dulu. Nah, dari bodinya sendiri, di depan ini udah banyak banget lubang dan tentunya lambang Victus V ini. Dan ini kalau dinyalain ini nyala. So di sini ada USB Type C portnya, terusnya ada USB Type A, USB biasa itu ada 4 port, ada port jack 3,5 mili ini mono, jadi bisa untuk mikrofon juga. Lalu ada tombol power di atasnya. Nah, untuk port di depan ya segini aja, nggak terlalu banyak. Gimana dengan port belakangnya? Ayo kita cek. Oke. Nah, di sini adalah port belakang dari si HP Victus-nya itu, guys. Di sini ada port untuk keperluan audio, mulai dari mikrofon, terusnya headphone, lalu ada untuk recording kalau nggak salah ini ya. Dan di sini ada port untuk USB juga, ada 4 port. Ini USB Type A 2.0, lalu di sini ada port RJ45 atau port LAN. Lalu ada expansion buat HDMI, dan lalu ada port untuk HDMI dan port untuk DisplayPort. Nah, jadi kalau misalnya lu pakai Victus ini, lu bisa untuk multi monitor, nggak cuma satu, karena port untuk displaynya selain ada HDMI, ada DisplayPort juga sebanyak 3 biji, jadi ini maksimal bisa menampung untuk 4 monitor. Kalau memang lu mau gitu, kalau enggak ya mungkin cuma pakai satu. Di sini bisa pakai HDMI ataupun DisplayPort aja. Lalu di sini ya udah, ini untuk powernya ya, jadi nggak terlalu banyak port juga di belakangnya, standar aja untuk PC branded. Tapi ya ini udah mencukupi untuk kebutuhan lu yang pengen gaming dengan multi monitor, ataupun ya lo yang sekedar pengen gaming dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Karena kita akan masuk ke spesifikasinya. Tapi sebelum masuk ke spesifikasi, sebetulnya gue pengen ngecek dalamannya seperti apa sih. Ini adalah dalaman dari HP Victus 15R. Dan inilah dalemannya dari HP Victus 15L. Ya seperti yang lo lihat, ini kecil gitu dengan ukuran segini, tapi itu di dalamnya penuh gitu kan dengan komponen-komponen si PC-nya ini. Mulai dari kipas, terus ada power supply, ada RAM, ada SSD, ditambah ada VGA Nvidia GeForce RTX 3060 12GB yang ditaruh di dalam sini. So ini cukup makan tempat. Tapi bisa gak sih ini di-upgrade untuk VGA-nya? Banyak pertanyaan seperti itu. Tentunya bisa, tapi dengan catatan ukurannya harus sama. Karena kalau soalnya ukurannya nggak sama, itu bakalan makan tempat dan itu kan ngerusak komposisi yang ada di dalamnya. Karena mereka ngeset ini tuh udah diukur, jadi arsiteknya itu udah ngukur mulai dari ukuran kipas, ukuran VGA, power supply, sehingga bisa kebentuk PC yang sekecil ini dengan komponen sebanyak ini gitu loh, sekompleks ini. Makanya biasanya PC-PC build up itu lebih padat dan agak susah kalau lo mau otak-atik dalamannya dibandingin PC rakitan yang lebih gampang gitu. Well, kayaknya sekian ya, cukup ya untuk niat komposisi jeroan dalamnya. Dan kalau gue lihat di sini untuk upgrade RAM lo juga udah nggak bisa, karena untuk RAM-nya itu kan dia udah 16 GB dan itu 8x2, artinya udah 8 GB kali 2 keping. Dan di sini slotnya juga cuma 2, so udah full. Kalau emang lo mau nambah, cabut salah satu ya jadinya belang RAM-nya nanti size-nya. Kalau mau mending cabut dua-duanya. Mungkin lo bisa pakai 16x2 gitu kan, atau ya mungkin untuk seri-seri RAM-RAM gaming gitu. Kalau RGB bisa gak ya? Gue kurang tahu, tapi harusnya sih bisa-bisa aja karena ini cuma pakai RAM DDR4 3200 MHz. And ini ya standar sih RAM-nya, bukan yang 3600 juga gitu loh untuk PC-nya. Dan untuk SSD-nya di sini itu dia pakai SSD N2 NVMe ditambah, nah ini yang menarik. Di sini itu ada HDD 2 TB dari Toshiba dan ditempelnya itu di bagian depannya ini guys, di sini. Jadi makanya gue bilang mereka pasti mikirin gimana caranya
masukin komponen sepadat itu di dalam ukuran mini ATX seperti ini gitu loh. Jadi di sini udah ada HDD ditempel di rear panelnya, di belakang rear panel itu udah ada HDD 2 tera. Mereknya sih Toshiba ya, atau lo kalau mau ganti merek WD mungkin bisa kali ya, tapi upgrade sendiri. Oke, cukup untuk gue rasa ngeliat dalaman dan spesifikasinya, karena dengan harga 24 juta itu yang gue lihat di Tokopedia. Nah, lu udah didapat itu PC mini ATX ini dengan komposisi pertama, prosesornya udah i7 12700F, bukannya polos ataupun U ya, ataupun P, tapi pakai yang F. Itu memang prosesor untuk gaming. Lalu untuk RAM tadi yang gue bilang 16GB 2x8, jadi 2 keping. Dan untuk SS storage-nya itu lo bakalan dapet SSD 512 plus HDD 2 tera. Biasanya buat nyimpen data besar lo bisa di HDD, sistem bisa masuk di SSD-nya. Nah, yang paling mantepnya itu lo bakalan udah dapet VGA Nvidia GeForce RTX 3060 12GB. Jadi kalau untuk gaming AAA ataupun editing gue rasa cukup ya, udah memadai banget. Dan untuk VGA-nya ini pun mereka memfasilitasi lu dengan yang memiliki 4 port yang tadi gue bilang ya. Makanya di sini ada 4 port di belakangnya, karena nih 4 port dari VGA-nya ya, bukan dari motherboard-nya. Jadi 4 port ini itu dari VGA mulai dari HDMI sampai 3 display port. So buat lo yang pengen multi monitor ketika pengen editing, ini bener-bener bisa banget. Well, kayaknya kalau untuk kebutuhan pribadi personal ya, untuk kebutuhan PC, buat gua harga segitu mungkin masih agak overpriced. Karena kenapa? Kalau gua setup untuk PC gaming rakitan, karena gue pribadi lebih tertarik dengan spesifikasi dan performa dibandingin waranti gitu loh untuk PC ya. Karena untuk PC rakitan 20 juta mungkin gue bisa dapat yang lebih dari itu, bahkan include monitor. Dan ini harga 23.999 masih belum include monitor. Tapi selain monitor juga selain tanpa monitor, tapi lu bakal dikasih plusnya, yaitu pertama, ini ada waranti tadi kayak gue bilang 1 tahun carry. Yang kedua, ini udah dibundling sama Windows 11 Home Single. Beda sama kalau lo beli PC rakitan, karena kalau lo beli PC rakitan udah pasti belum ada Windows-nya, belum ada OS apapun gitu loh. Jadi lo masih harus nge-install lagi ataupun ngebeli Windows-nya. Oke, dan yang ketiga, tambahannya lagi, selain lo dapat OS itu, kalau PC build up gini biasanya udah dibundling juga sama wireless card. Jadi lo udah nggak perlu lagi beli namanya wireless card, dan karena memang PC build up ini udah dibundling. Nah, untuk si Victus ini tuh udah dibundling dengan wireless Realtek RTL 8822CE. Dan itu udah Bluetooth 5 wireless card. Jadi lu nggak perlu beli lagi pakai TP-Link ataupun pakai D-Link kayak apa kayak yang ya memang wireless card untuk PC rakitan ya, karena memang ini udah dibundling. Atau lu nggak perlu lagi cari mobo yang ada wireless cardnya, karena ini udah dibundling. So nggak perlu ribet, tinggal pakai, tinggal gas. Tapi sayangnya ya yang tadi gue bilang, buat gue masih agak overpriced juga. Karena ini harga 23.999 juga masih belum bundling dengan monitornya. Jadi monitor itu terjual terpisah guys. So kalau lo mau beli ini jangan lupa lo beli monitor, dan jangan kecewa ketika kalau saya lupa lo datang cuma datang PC-nya doang. Ya lo mungkin mau main ke TV maybe, gue nggak tahu. Yang pasti lo mesti beli monitornya lagi. Oke? Well, sekian aja kayaknya review PC Victus. Ini sebetulnya buat gue pribadi, gue demen sih yang modelnya kecil begini, tapi komposisi dalamnya tuh kayak monster gitu kan, spesifikasi monster. Dan ini kompatibel sebetulnya untuk lo mau desain ataupun editing gitu loh. Jadi lo nggak perlu khawatir untuk kayak nambah RAM lagi, ataupun nambah SSD, ataupun nambah VGA lagi, karena VGA 3610 sendiri itu udah cukup baik gitu loh untuk editing ataupun untuk gaming. Nah, untuk hasil benchmark dari PC Victus 15L ini, hasilnya seperti ini.
Oke, gue rasa sekian untuk review PC HP Victus 15L ini. Dan kalau emang lo tertarik dan berminat dengan PC ini, lo bisa cek link di bawah, ada link tree, itu bisa ngubungin langsung dengan marketing Surya Mandiri Komputer. Dan kalau lo pengen lihat konten-konten Surya Mandiri Komputer yang lain juga ada di situ, mulai dari IG, FB, ataupun TikToknya. Oke, so kalau soalnya emang lo suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. And I think it's enough for today. So thank you for watching. Gue Diki. I will see you in the next video. I'm out. Ciao.